Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'alaihi salatu wassalam as-salatu salasatu aslasin at-tuhuru sulusun war-ruku'u sulusun was-sujudu sulusun faman addaha bihaqqiha qubilat minhu wa qubila minhu sa'iru amalihi wa man ruddat alaihi salatuhu rudda alaiha sa'iru amalihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahila illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana ila syi'ta sahlan. Sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mengambil hikmah dari hadis sahih yang hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a." Berkaitan dengan ibadah salat kita, ibadah salat yang jika amal ibadah ini kita koreksi, kita pelajari secara lebih detail, ternyata banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan masalah sholat yang mungkin belum terbahas. Bapak Ibu, sekedar urusan sholat ternyata rincian permasalahannya begitu banyak, luar biasa. Kemarin saya mendapat pertanyaan ketika membahas tentang fikih sujud sahwi. Saya ditanya, bagaimana cara sujud sahwinya makmum masbuk? Ini kan ribut Pak. Terus makmum itu masbuk, tapi imamnya sujud sahwi. Kira-kira makmumnya dari sujud sahwi membuat. Karena sujud sahwi itu hanya terjadi di akhir ibadah sholat, sementara dia berada di masih punya tanggungan 1 rakaat. Misalnya sholat subuh tadi, kan hanya 2 rakaat. Ada yang masuk 1 rakaat. Imamnya merasa keliru, merasa ada yang kurang. Makanya imamnya sujud sahwi, sementara makmumnya masih punya tanggungan 1 rakaat. Jadi persoalan sholat ini ternyata ketika kita lihat, kita kaji itu luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan melihat sisi rohnya sholat itu, ya, rohnya sholat. Kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan nikmat luar biasa mendapat perintah ibadah sholat itu sehari semalam hanya 5 kali. Ya, hanya 5 kali. Kenapa? Karena ketika kita bandingkan dengan ibadah-ibadah sholat di masa lalu sebelum Rasulullah SAW, itu jauh lebih berat. Saking nikmatnya, saking ringannya ibadah kita, saking mudahnya hanya 5 kali itu, kadang-kadang orang
ihmal itu menganggap ringan atau meremehkan, ya. Bahkan sikap meremehkan ibadah sholat itu bukan hanya terjadi di masa kita, tetapi terjadi di masa Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, inna rajula, sesungguhnya ada seseorang, la yusolli, dia benar-benar telah mengerjakan sholat, sittina sanatan, 60 tahun. Dia berhasil mengerjakan sholatnya selama 60 tahun. Matu kebalu lahu sholatun, tetapi sholat yang 60 tahun itu tidak diterima oleh Allah SWT sedikit pun, satu pun dari ibadah sholat yang dibangun dikerjakan selama 60 tahun itu tidak ada yang diterima sama sekali. Maka para sahabat pun kemudian menelusuri, ada apa ini? Ya, masa sholat 60 tahun betul tompo. Maka Rasulullah SAW menyebutkan la'allahu yutimur ruku'a wa la yutimur sujud. Bisa jadi orang ini menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujuda wa la yutimur ruku'a. Bisa jadi pula dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Maka berkali-kali saya matur bahwa unsur terpenting dalam ibadah sholat itu adalah khusyuk, ya. Karena khusyuk itu rohnya sholat. Ketika khusyuk kita dapatkan, ya, maka kita mendapatkan pahala yang terbesar dari ibadah sholat itu. Rasulullah menyatakan ada sebagian orang yang mengerjakan sholat, dia mendapatkan 1/5 dari pahala ibadah sholat itu. Ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/7, 1/8, 1/10, ya, bahkan lebih sedikit daripada itu. Kenapa? Karena unsur khusyuk dalam sholat. Maka sampai-sampai saking pentingnya khusyuk dalam sholat itu, hadirnya hati kita, hadirnya pikiran kita, hadirnya raga kita di masjid, lengkap semuanya. Ini menjadi salah satu indikator terkuat akan khusyuknya kita. Ada orang yang sholat raganya di masjid, tapi pikirannya di rumah, mungkin hatinya juga di rumah. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayatnya, ya, ketika makanan sudah dihidangkan, ya, ketika kita mau berangkat ke masjid, makanan sudah dihidangkan, kita boleh menunda ibadah sholat jamaah. Jadi ketika mungkin barangkali saat ini pun asal hajatan pun bebas gitu. Penjaringan mungkin mulai sibuk jagung mriki, waktunya juga sudah mulai kadang-kadang begadang waktu sholat misalnya. Maka ketika hidangan itu kita diberikan suatu hidangan dan terdengar ada, kalau makanan itu bisa tidak mampu, ya, makanan itu saking enaknya, saking lezatnya, saking kita sudah pikiran pengen menyantap makanan itu karena sudah lama ditunggu gitu. Dan ini dikhawatirkan akan mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, maka kita menyempurnakan makan makanan dari ubun. Itu bagian dari udzur, termasuk bagian dari udzur. Kenapa? Karena Allah SWT ingin ketika kita datang ke masjid, semuanya datang dalam posisi sempurna. Raga, pikirannya, hatinya, semuanya datang. Bukan hanya fotokopi Pak. Jadi saya masjid fotokopi ini Pak, tapi intinya itu pikirannya tentang mereka, tentang sawah, tentang putih-putih. Makanya termasuk menahan buang air kecil, menahan buang air besar, itu makruh ketika kita akan mengerjakan sholat. Maka ketika sudah sampai di depan pintu kok perut kita mungkin terasa sakit, ada rasa pengen ke belakang, itu disempurnakan dulu hajatnya. Sampai ketika hajatnya selesai, ya, kemudian keluar dari kamar kecil, kemudian keluar, ternyata sholatnya berubah. Betul apa? Dia tetap mendapat pahala. Ya. Kenapa?
dengan khusyuk. Saking pentingnya urusan khusyuk ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang persoalan khusyuk ini, kita lihat kembali bahwa ibadah kita ini akan bernilai amal soleh ketika dia memenuhi dua syarat utama. Syarat utama sebuah ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah. Allah SWT menyatakan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian semuanya, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi sesungguhnya ketika kita berada di masjid, kita ini adalah masing-masing kita adalah menjadi kompetitor dari kita dengan orang lain. Kita dengan saudara kita dengan tetangga kita, ini menjadi kompetitor. Orang yang saling berlomba-lomba untuk mempersembahkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang akan Allah nilai adalah ahsanul amal, amal yang terbaik. Nah, maka mensikapi amal yang terbaik itulah sebagian ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, dia menjelaskan yang dimaksud dengan amal terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Bapak Ibu, ibadah itu ada dua level, ada dua tingkatan. Ketika kita mengerjakan sebuah ibadah, itu ada dua tingkatan. Rasulullah SAW menyatakan sadidu. Sadidu itu apa? Sadidu itu mengerjakan suatu ibadah, itu ibadah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Berarti Rasulullah sehari datang ke masjid 5 kali, 1 minggu 35 kali. Kalau kita sudah mengerjakan setiap hari 5 kali ke masjid, 35 kali dalam seminggu ke masjid, berarti kita sudah sadidu. Jadi betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kira-kira bagaimana kita? Sudah sadidu apa belum dalam urusan salat jamaah? Misalnya lagi, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini belum pernah meninggalkan salat tahajud terus, berarti penjenengan sudah sadidu. Lah kalau bolong itu berarti belum. Ya, seminggu namung PKL, berarti belum. Maka sadidu. Yang kedua, kalau level ini tidak bisa kita dapatkan karena mungkin banyak faktor ya, faktor usia, faktor lemah iman, faktor banyak. Maka yang kedua adalah qoribu itu berusaha untuk mendekati ya, level bawah ya. Maka ada sebuah kaidah dalam usul fikih mengatakan ya, ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diamalkan secara sempurna tidak berarti kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kalau saya tidak bisa membantu pembangunan masjid, misalnya 100 sak semen ya, ditirannya tidak kemudian belas emang betul infak ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan secara sempurna 100% tidak berarti kemudian kita tinggalkan 100%. Ya mampunya seperti apa? Oh, kalau memang itikaf Ramadan itu ya, sunnahnya Rasulullah itu 10 hari. Wah, apa 10 dino ninggal omah gitu. Ini tanggal 1 Ramadan, mungkin tanggal 1 Syawal mlebu masjid terus mboten matuk.
wah abot. Tidak kemudian berarti ditinggalkan semua wis merasa itikaf ya. Oh, tidak begitu. Jadi cukup sehari atau satu malam. Karena apa? Karena tadi kaidahnya tadi. Nah, termasuk ini Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama adalah yang dinilai oleh Allah adalah ikhlasnya. Yang paling ikhlas, semakin tinggi tingkat kualitas ikhlas kita, maka semakin besar nilai pahalanya. Maka setan itu paling takut dengan orang yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kila ya Abu Aliyin wa ma akhlasuhu wa asrahu. Kemudian wahai Abu Ali, yaitu Fudail bin Iyad tadi, bagaimana penjelasan tentang amalan yang paling ikhlas dan paling benar itu? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu jika dia ikhlas tetapi dia tidak benar, lam yuqbal, maka amal itu juga tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban, akan tetapi jika amal itu benar, wa lam yakun khalisan, tetapi dia tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak juga diterima. Jadi amal itu meskipun ikhlas tapi tidak benar, tidak akan menjadi amal saleh. Meskipun benar tapi tidak ikhlas, juga tidak menjadi amal saleh. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sehingga amal itu ikhlas dan benar. Adapun al-khalisu, adapun yang dimaksud dengan ikhlas apa itu? Maka lillah, ketika amal itu dipersembahkan untuk Allah, niatnya untuk lillahi ta'ala. Wasawadu, adapun yang benar, amal yang benar adalah makana ala sunnah. Adapun amal yang benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berarti dua syarat utama harus terpenuhi dulu. Wa qad dalla ala hadzal ladzi qalahu Fudail qaulullahi azza wa jalla. Apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal dengan tidak mensekutukan Allah, wa la yusyrik, dan tidak mensekutukan Allah dengan dalam ibadahnya seorang pun. Ini yang pertama. Pondasi amal kita adalah harus dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW. Wa hadanil aslani huma tahqiqus syahadataini allataini huma rasul Islam. Inilah dua perkara yang menjadi pondasi atas realisasi dari syahadat kita kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua adalah salat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Karena salat merupakan sesuatu yang sangat urgen, yang dia menjadi cahaya di hari kiamat, maka kita perlu menseriusi urusan ini dalam urusan ibadah salat. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyah. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Yang dimaksud dengan bersuci adalah bagian daripada iman. Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim yang menyebutkan sebuah keterangan ya, yang disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin ya, bahwa bersuci ya, at-tuhur atau at-thaharah, bersuci itu ada 4 tingkatan. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah at-thaharatu minal ahdasi wal anjas, bersuci dari hadas dan najis. Itu tingkatan yang paling bawah.
Jadi ketika Bapak Ibu berwudu, Bapak Ibu kemudian mandi, ya, kemudian cuci tangan, itu bagian dari level pertama dari aktivitas bersuci dalam Islam. Yang kedua, naik dari level yang paling rendah tadi, naik kemudian level kedua adalah at-thaharatu minal akhlaqil madhmumah, bersuci dari akhlak-akhlak yang buruk, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, ya, perbuatan yang buruk, akhlak yang buruk. Yang kedua. Yang ketiga, level yang ketiga naik adalah at-thaharatu minas sifat al-madhmumah, dari sifat-sifat yang buruk, penyakit-penyakit hati. Yang pertemuan yang lalu kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana kita membersihkan penyakit hati. Yang keempat, ini level yang paling tinggi, yaitu at-thaharatu amman siwallah, mensucikan hati kita, mensucikan iman kita dari segala sesuatu yang mengotori, yaitu selain Allah Ta'ala, yaitu mensucikan tauhid kita dari syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, bersuci dari tingkatan yang paling tinggi ini menjadi kunci dari semua aktivitas bersuci. Ketika kita semuanya sudah bersuci dari hadas dan najis, sudah bersuci dari akhlak yang buruk, sudah bersuci dari sifat yang tidak baik, tapi kita tidak mampu bersuci dari syirik kepada Allah, tidak mampu menjaga tauhid kita, maka aktivitas bersuci yang tiga di bawahnya menjadi tidak bernilai. Kenapa? Karena Allah SWT menyatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian menyekutukan Allah, benar-benar akan kami hapus semua amal kebaikan kalian dan kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka disebutkan at-tuhuru syatrul iman, ya, at-tuhuru syatrul iman, menjaga kebersihan itu adalah bagian dari tuntutan keimanan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya menyatakan al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Islam itu bersih, Islam itu memerintahkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Fatanadhafu, maka jagalah kalian kebersihan. Fa innahu, karena sesungguhnya orang itu tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Jadi tidak akan masuk surga orang yang menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua adalah subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan ada dua kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, dicintai oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan amal kita, yaitu subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. Kemudian subhanallah. Kemudian as-salatu nurun as-salatu nurun wa sabru dia. Salat adalah cahaya, sementara sabar adalah sinar. Jadi dalam hadis itu ada dua istilah yang sama-sama maknanya cahaya. Yang pertama menggunakan nurun, salatu nurun. Yang kedua menggunakan kalimat diyaun. Diyaun itu juga cahaya. Tetapi ya, para ulama membedakan makna nurun dengan makna diyaun. Kalau nurun itu seperti cahayanya bulan. Kalau diyaun itu seperti cahayanya matahari. Bapak Ibu bisa bedakan. Kalau cahayanya bulan itu hanya bisa keluar cahaya ketika ada cahaya matahari, dia hanya memantulkan. Tetapi kalau diyaun itu memang betul-betul gitu terang luar biasa. Padahal salat itu bagian dari kesabaran, karena tidak mungkin kita mengerjakan ibadah salat kecuali dilandasi atas kesabaran. Kemudian An Bilal bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat
wa Hamana wa Ubay ibn Khalaf. Barang siapa yang menjaga salatnya, ya, barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Wa burhan, dia akan menjadi bukti di hari kiamat. Wa najatan, dan akan mendapatkan keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha, maka barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, dia tidak akan mendapat cahaya, tidak akan mendapat bukti, dan tidak akan selamat. Wa kana yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat ia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Qarun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Firaun, bersama dengan Haman dan Ubay bin Khalaf yang semuanya dilaknat oleh Allah Taala. Ya, ada Qarun, ada Firaun, ada Haman. Ini orang yang satu hidup satu masa, ya, dengan Firaun. Kalau Firaun itu penguasanya, kalau Haman ini adalah orang yang dipercaya segala urusan oleh Firaun, dan sementara Qarun ini adalah orang yang kaya raya yang menjadi pembela atau sumber dananya dari Firaun. Nah, maka mari Bapak Ibu kita betul-betul menjaga ibadah salat kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu 'ala waqtiha. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul 'amali ahabbu ila Allah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka beliau mengatakan as-salatu 'ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salat adalah perkara penting yang terakhir hilang dari Islam. Jika yang terakhir hilang, maka akan hilang semuanya. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lakum qadanna ural islami urwatan fakullama intaqadat urwatun tasabbasan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Dari sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Islam ini, tali ikatan Islam ini akan terlepas atau terputus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Tali yang paling awal terputus adalah persoalan hukum. Jadi hukum Islam yang sudah banyak ditinggalkan, ya, ini adalah awal dari tanda hilangnya ikatan Islam. Seutas demi seutas hilang satu demi satu. Dan yang terakhir adalah sholat. Maka ketika sholat ini sudah hilang dalam diri kaum muslimin, maka sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, ya, karena sholat menjadi ciri utama jadi seorang muslim. Salat adalah wasiat terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah yang sering kita dengar. Karena min akhiri wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-salatu wa ma malakat aymanukum, hatta ja'ala Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yulat lijuha fi sadri wa ma yafisu biha lisanu. Ummu Salamah, istri Nabi SAW, memberikan kisahnya bahwa wasiat terakhir Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia. Jadi kisahnya itu ketika hari Senin, ya, Rasulullah SAW sepulang dari salat subuh, beliau masuk rumah di kamar Aisyah. Kemudian saat itu ada seorang putra dari Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As, menjenguk Rasulullah membawa sebuah siwak. Ketika waktu duha itu Rasulullah melihat Abdullah bin Amr bin As membawa siwak. Kemudian Rasulullah SAW meminta beliau untuk mengambilkan siwak. Kemudian beliau bersiwak.
ketika setelah beliau bersiwak itu, kemudian beliau bersabda, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Ya, perhatikan sholat. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kalian, budak-budak kalian, anak istri kalian, perhatikan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mengulang namanya dalam badannya, namun lidah beliau sudah tidak mampu mengungkapkannya dengan jelas dan beliau meninggal saat itu. Maka para ulama mengatakan dua perkara penting yang diucapkan Rasulullah terakhir, ya, yang menjadi perhatian terakhir Rasulullah SAW adalah satu, persoalan sikat gigi, menjaga kebersihan mulut. Yang kedua adalah urusan sholat. Maka Bapak Ibu, simak ini menjadi sunnah Rasulullah yang sudah banyak ditinggalkan. Meskipun wujud simak kita tidak sama dengan wujud simak Rasulullah SAW, ya, tapi itu pendapat jumhur ulama sudah mewakili, sudah menjadi pengganti. Mungkin kalau kita praktekkan dengan kondisi kita mungkin sulit, ya, karena kita tidak terbiasa menggunakan simak. Tapi ketika ada perdebatan di kalangan para ulama, apakah simak menggunakan sikat gigi dan odol itu sudah menggantikan posisi simak di zaman Rasulullah, maka para ulama mengatakan bahwa sisi keutamaannya tetap tidak bisa mengatakan. Jadi kalau Bapak Ibu biasa mencoba, mungkin beli kayu simak itu dipotong, kemudian taruh di saku, mungkin ada sholat di simak, tiap kali sholat kalau sakit mukul. Cuma kan budaya kita ini buatan apa nih, selain pun buatan nyaman. Saya pernah itu daurah dengan para masyaikh di Jakarta, pernah itu para ulama itu ya pakai gamis gitu, simaknya pendek dikantongi. Ketika mengimami sholat, sabu subuh waktu dan ini. Saya lihatnya agak buatan rotok risih, buatan sakit, ribon gitu, rotok ganjel ya, karena mungkin budayanya orang-orang Arab dulu begitu. Ya, kalau kita tidak mampu begitu ya mungkin alternatifnya menggunakan sikat gigi. Dan cara termasuk adab kita menghadiri majelis menghadiri salat jamaah itu, mulut kita dalam posisi bersih, sudah sikatan. Kenapa? Karena bacaan Quran kita semakin merdu, semakin baik, itu akan didekati oleh malaikat. Bahkan ada sebuah keterangan mengatakan bacaan Quran yang baik itu, maka malaikat akan menempelkan mulutnya ke mulut orang yang membaca Al-Quran, saking senangnya ingin mendapatkan bacaan Quran itu. Bila kalau kita membaca Al-Quran tidak sikatan dulu kan ya masaknya malaikat. Waqtar fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah SWT memuji orang-orang yang mendirikan sholat dan menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat. Allah puji. Ya, dalilnya ada di dalam Al-Quran, dan sebutkanlah kisah Ismail. Karena shadiqul wa'di, Nabi Ismail itu disebut dengan shadiqul wa'di. Sebutan shadiqul wa'di ini bukan perkara remeh. Shadiqul wa'di itu orang yang suka membenarkan janji, orang yang suka menepati janji. Dalam satu kisah disebutkan saking Nabi Ismail itu suka tidak pernah mengingkari janji. Shadiqul wa'di. Wa kana rasulan nabiyya, beliau juga seorang rasul, juga seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, beliau menyuruh keluarganya untuk salat, waz zakati, dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau diridhoi oleh Allah. Maka Allah memuji orang yang mengerjakan salat dan memuji orang yang menyuruh orang lain untuk mengerjakan salat. Mafhum mukhalafahnya, ya, pemahaman terbaliknya adalah Allah mencela orang yang melarang atau orang yang tidak mau memerintahkan orang lain untuk mengerjakan salat. Karena orang yang memuji orang yang mengerjakan salat dan mengajak orang
itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sekedar kita ngajak orang lain monggo sholat, itu sudah mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu. Ya. Tidak, bukan perkara yang berat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita bahas persoalan yang pertama. Kenapa ada orang yang sudah mengerjakan sholat, sudah begitu dia berusaha mengerjakan sholat, kenapa tidak diterima sholatnya? La tujzi'u sholatu rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sah, tidak akan diterima sholat seseorang sehingga dia menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk itu betul-betul dia luruskan punggungnya, ketika sujud betul-betul dia letakkan kepalanya, betul-betul sempurna. Sebagaimana ketika kita berdiri, maka ketika kita berdiri juga berdiri yang sempurna. Karena ada orang yang berdirinya itu tidak sempurna, bangun dari sujud belum sempurna berdiri dia, ya, atau bangun dari rukuk dia belum berdiri sempurna, dia sudah sujud. Karena berdiri sempurna itu bagian dari salah satu yang menyempurnakan sholat. Kenapa sholat tidak sempurna? Karena dia tidak sempurna menegakkan punggungnya, tidak sempurna ketika dia melakukan rukuk tadi. Ya. Makanya ketika Bapak Ibu misalnya lupa belum mengerjakan tasawuf awal, ketika kondisi penjenengan itu tubuhnya ini belum sempurna berdiri begini, misalnya habis sujud mestinya penjenengan duduk tasawuf awal, tapi lupa terus bangun sudah mau berdiri. Kalau posisi tubuhnya ini masih bungkuk, merunduk gitu ya, belum sempurna begini, maka diperintahkan untuk kembali duduk. Ya, jadi kalau penjenengan bangun dari sujud itu belum begini, maka penjenengan diperintahkan kembali duduk untuk tasawuf awal. Tapi kalau posisi penjenengan sudah berdiri sempurna, siap mengucapkan Al-Fatihah, gitu, maka dalam posisi itu penjenengan tidak perlu kembali duduk, tapi tetap melanjutkan sholat. Nanti di akhir sholat diperintahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Ya masyaallah muslimin, inna ula sholat liman la yuqima sulbahu fil ruku' was sujud. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika dia bangun dari ruku'. Ya, jadi persoalan sempurna berdiri, sempurna ketika ruku' dan sempurna pada saat sujud ini menjadi syarat, menjadi rukunnya sholat. Maka jangan sampai kita termasuk bagian dari orang-orang yang tidak memperhatikan ini. Sampai-sampai Hudzaifah bin Yaman ketika melihat ada orang yang sujud, ada orang yang ruku' tidak sempurna, Hudzaifah bertanya, Mas, jenengan sudah berapa tahun mengerjakan sholat dengan seperti itu? Maka orang itu mengatakan 40 tahun. Kalau penjenengan terus begitu mengerjakan sholat dengan model begitu, maka sholat Anda tidak akan diterima dan Anda mati tidak di atas milah Rasulullah SAW. Milah monggo Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dapati sholat sunnahnya ngoyak ratus, copotnya mboten ngomong, gitu. Rukuke yo mangklung lagi mangklung dereng rampung spontani, sujud gitu dereng nempel niku nupel tok, gitu. Tapi niku mending mboten sah mawon. Kenapa? Hilang unsur khusyuknya, hilang unsur tumaninahnya. Niku diingatkan dalam hadis ini. Makanya monggo kita nikmati saja ibadah sholat itu dinikmati. Sujud gitu, sujud dinikmati sujud, ya. Rukuk gitu dinikmati rukuk. Insya Allah akan luar biasa. Tapi ikut penjenengan kalau sholat kita semuanya nih, kalau sholatnya oyak-oyakan, gitu, oyak-oyakan cepet-cepetan, maka akan terkena riwayat ini. Karena riwayat banyak, bukan hanya riwayat ancaman tidak diterima, tetapi riwayat tentang hilangnya rasa khusyuk dalam sholat itu menjadi musibah bagi orang yang mengerjakan sholat. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, barangkali ini yang bisa saya aturkan. Mungkin persoalannya mungkin sedikit ya, agak terasa remeh, tetapi ini bukan persoalan remeh, tapi
tapi ini berkaitan dengan nasib ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Alhamdulillah